Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'd. Ini kita sampai di pembahasan isim ma'rifah yang pertama ya, secara lebih detail, yaitu isim dhamir. Ra ini rahimahullahu taala penulis kitab Tamimah Al-Ajrumiyah. Jadi setelah menyampaikan tentang isim ma'rifah secara umum yang kita ulas pada pertemuan lalu, sekarang beliau mendetailkan pembahasan masing-masing dari isim ma'rifah itu. Yang pertama adalah ad-dhamir. Karena kita lihat tentang faslu bayanil mudmari wa aqsami, pasal penjelasan dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Dan juga jenis-jenisnya atau pembagian-pembagiannya. Cukup banyak pembagiannya ya. Ada dari segi tampak tidaknya, ada dari segi mahal i'rabnya, ya, dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan mudmar atau biasa juga digunakan kata dhamir? Ini sinonim ya. Ini al-mudmar wa dhamir. Kata al-mudmar dan ad-dhamir itu adalah ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin fahuwa. Ini dua isim, mudmar dan dhamir itu dua-duanya merupakan bentuk isim yang dibuat lima wudi'a atau yang diletakkan lil mutakallim untuk menunjuk pembicara atau orang pertama. Biasa kalau dalam pelajaran bahasa itu ya, dalam konteks percakapan itu ada istilah orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Orang pertama itu pembicara, ya. Orang kedua itu lawan bicara. Orang ketiga itu ya yang tidak ada di situ, bukan pembicara, bukan lawan bicara. Nah, contoh mutakalim atau pembicara di sini disebutkan ka'ana, seperti aku, saya. Kata gantinya atau domirnya dalam bahasa Arab itu ana. Au mukhatab, atau juga dimaksudkan untuk menyebut mukhatab, lawan bicara, orang kedua. Ke anta seperti domir anta atau anti begitu. Kalau anta untuk laki-laki, anti perempuan. Au ghaib bisa juga untuk orang ketiga. Ghaib, orang ketiga itu disebut ghaib karena tidak ada di tempat. Ghaib itu sesuatu yang tidak ada dilihat di tempat itu. Tidak terlihat, ya makanya disebut ghaib. Huwa seperti huwa, dia ya. Wayan qasimu ila mustatir, dia terbagi ya kepada dua lagi. Yang pertama adalah mustatir, tersembunyi. Nah, wabarizin dan wabaris dan tampak. Isim dhamir itu ada yang tersembunyi, ada yang tampak. Pak, detailannya fal mustatir, yang dimaksud dengan mustatir itu malaysa lahu suratun fil lafz. Apa yang tidak ada baginya deskripsi dalam lafaz. Artinya secara lafaz dia tidak ada. Bahwa imma mustatirun wujuban fal muqaddar fi fi'li amril wahidil muzakkari fadrib waqum. Dia bisa berupa mustatir yang wajib, harus ada. Seperti al-muqaddari ya, seperti isim dhamir yang diperkirakan fi fi'li amril wahidil muzakkar, pada bentuk fi'il amr
satu orang laki-laki. Jadi kata kerja yang memerintahkan satu orang laki-laki. Lawan bicara. Qadrib wa seperti idrib dan kum. Lafaz idrib artinya pukullah, kum berdirilah. Ini disebut domirnya mustatir karena dia tidak tampak, tidak terlihat kata ganti di situ atau mutmar di situ. Dan ini sifatnya wajib, harus ada, karena kalau nggak ada pelakunya kan. Padahal fiil itu harus ada fa'ilnya. Wa fil mudhari'il mabdu'i bi ta'i khitabil wahidil muzakkar. Yang kedua yang juga mustatirnya wujuban itu adalah isim domir yang diperkirakan pada fiil mudhari yang dimulai dengan ta khitab. Ya, ta lawan bicara. Al-wahidil muzakkar, satu orang laki-laki. Di lawan bicara kita satu orang laki-laki. Contohnya apa? Kata kumu wa tadrib. Ya. Takumu dan tadrib. Ingat takumu yang pelakunya orang kedua, karena ada juga takumu yang pelakunya orang ketiga kan, perempuan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini takumu itu pelakunya ya, orang kedua laki-laki. Demikian pula dengan tadribu ini juga sama. Bisa orang kedua, bisa orang ketiga, tapi yang dimaksud statir wujubannya itu adalah orang kedua laki-laki. Kemudian wa fil mudhari'il mabdu'i bil hamzah. Juga pada bentuk fi'il mudhari yang dimulai dengan hamzah. Ini berarti pelakunya orang pertama. Mutakalim ya. Akumu wa adrib. Seperti akumu dan adrib. Pelakunya saya. Orang pertama. Jadi orang pertama dan orang kedua. Orang pertama ini bisa laki bisa perempuan ya. Karena tidak dibedakan lagi dalam bahasa Arab itu. Kalau pelakunya orang pertama. Kalau orang kedua dan ketiga itu masih dibedakan. Ada muzakarnya, ada muannas. Tapi kalau orang pertama tidak ada lagi pembagian muzakkar muannas. Sama. Domirnya sama. Baik dia pembicara tunggal, kalim wahdah, atau ada yang lain. Fa'al ghair ya. Jadi cuma ada dua. Saya dan kami. Tidak ada lagi perbedaan laki perempuan. Nah, jadi di empat tempat ini mustatirnya itu wujuban. Satu lagi terakhir ya, au bin nun. Ya, ini yang dimulainya dengan nun. Ini fi'il mudhari yang dimulainya dengan nun, berarti mutakallimnya ma'al ghair. Ya, ka nakumu wa nadrib. Seperti lafaz nakumu dan nadrib. Nah, empat-empatnya ini ya, mustatirnya wujuban. Ya. Jadi, pada fi'il amr yang pelakunya orang kedua laki-laki, kemudian fi'il mudhari sama pelakunya orang kedua laki-laki, lalu yang ketiga dan keempat ini untuk fi'il mudhari yang pelakunya orang pertama. Ketiga itu yang tunggal, yang keempat orang pertama yang banyak bersama dengan yang lain. Itu mustatir yang wujuban. Ada juga yang sifatnya jawazan. Wa imma mustatirun jawazan kal muqaddari fi nahwi zaidun yaqumu wa hindun taqum. Yaitu di mustatir jawazan itu seperti domir yang diperkirakan pada selain yang empat di atas itu. Ya. Contohnya ya, nau zaidun yakum wa hindun taqum. Zaidun yakum ini orang ketiga laki-laki satu orang, atau orang kedua kan, hindun taqum. Ini jawazan.
Apa sih sebenarnya perbedaan ujuban dengan jawazan itu? Apa disebut ujuban? Kenapa disebut jawazan? Nah, ujuban itu ya huwa allazi la yumkinu ayyahilla zahiru mahalla, yaitu yang tidak mungkin tempatnya itu diisi oleh isim zahir. Jadi tidak mungkin dhamir mustatir itu digantikan dengan isim zahir. Itu ujuban dia. Tapi kalau bisa digantikan dengan isim zahir, maka dia disebut jawazan. Jadi wallazi yahillu zahiru mahalla. Contohnya begini ya. Misalnya eh misalnya ada kalimat Zaidun yaqumu abuhu misalnya. Ini secara struktur kebahasaan kata Zaid ini apa? Dia mubtada. Ini adalah fiil. Sini ada fiil dan kalau fiil pasti ada fa'ilnya. Sini ada fa'il. Sini ada fa'il. Yang fa'ilnya ini sebutnya tadi mustatir jawazan. Jawazan. Kenapa disebut jawazan? Karena bisa digantikan posisinya itu dengan sim zohir. Jadi ketika disebut abuhu, hu-nya ini, hu ini kan mestinya kan kembalinya kepada fa'ilnya yakumu. Tetapi kenapa dikembalikan ke fa'ilnya yakumu? Karena mestinya dia kembalinya kepada kata yang terdekatnya. Meskipun bisa juga ke Zaid kan. Zaid berdiri ayah bapaknya. Jadi yang berdiri siapa? Bapaknya Zaid kan. Nah, hu-nya ini sebetulnya kembalinya ke fa'ilnya yakum. Karena itu lebih dekat daripada Zaid. Tapi bisa digantikan dalam kondisi semacam ini. Ya, kita tidak tidak harus menyebutkan domir pada yakum. Tidak harus menampakkan dia. Karena kalau mau dikembalikan, dia itu harus kembali kepada sesuatu yang tampak. Nah, dalam bentuk yang sifatnya jawazan, boleh dia tidak tampak di sini. Digantikan posisinya dengan isim zohir. Zaid. Nah, itu berbeda kalau kita membandingkannya dengan yang mustatir wujuban. Misalnya kita ganti di sini lafaz tadi apa orang ke kedua lawan bicara. Misalnya kita katakan takumu abuka. Ya, ini fiil kan? Fiil. Ada failnya di sini. Failnya ini siapa? Orang kedua lah, lawan bicara kan? Di sini yang sifatnya mustatirnya itu wujuban. Kemudian ada kata abuka di belakang. Ya. Berarti sebetulnya failnya itu lafaz abu. Dah? Paham maksudnya? Iya sih. Ya. Nah, tetapi ini ada domir K di sini. Domir K yang mestinya kembalinya kepada apa namanya domir di sini. Tapi nggak bisa gitu. Dia nggak bisa digantikan misalnya apa dengan mahalnya itu digantikan dengan isim zahir. Ya, dan bisa dipahami ya. Jadi kalau yang di atas itu sudah apa namanya? Benar kalimat itu. Kalau kita misalnya
apa? Baik kita menyebut Zaidun, mana nih? Oh. Oh enggak. Jadi baik kita menyebut ada Zaidun atau tidak. Ini udah benar kalimat ini. Mau ada Zaidun Oh, tidak. atau tidak ada, nggak masalah. Ya. Tapi kalau di bawah ini, nah kita harus menyebutkan sendiri. Misalnya anta takumu abuka. Ya. Paham ya? Kalau disebut takumu abuka itu membingungkan. Siapa yang berdiri? Ya. Kalau di sini nggak masalah. Ya. Takumu abuhu. Karena ini memang ketemunya ya orang ketiga. Nah, ini orang kedua, tapi kok pelakunya ya, bukan engkau, ya, tetapi oleh sim zohir. Ya. Jadi selain yang 4 tadi, ya, selain eh, mustatir wujuban, ya, pada 4 tadi, fil amr, al-muzakkar wahid, ya, kemudian fil mudhari yang eh, lawan bicara juga orang kedua, ya, muzakkar wahid juga, kemudian mutakalim baik yang kalimnya sendiri atau mutakalim bersama yang lain selain yang 4 ini, maka semuanya disebut mustatir jawazan. Ya. Wala yakunul mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan aw naibal fa'il. Dan tidak ada yang mustatir kecuali berupa dhamir rafa. Hanya dhamir rafa saja yang mustatir, ya. Nanti untuk dhamir yang nasab atau yang jar itu semuanya tidak ada yang tersembunyi. Dia wajib tampak. Jadi yang bisa tersembunyi itu hanya dhamir yang berada pada posisi rafa. Dalam kasus yang tadi kita sampaikan kan semuanya sebagai fa'il. Atau bisa juga eh, au naibal fa'il atau sebagai pengganti fa'il. Ini pada kalimat pasif. Ya. Jadi nanti kalau ketemu yang posisinya fi mahal nasab pasti tampak. Ya. Tidak ada yang mustatir. Jadi pembahasan mustatirnya itu mustatir atau baris itu hanya ada pada pembahasan domir yang fi mahal raf. Nah, wal baris, sementara yang baris sebaliknya ya dari mustatir itu malahu suratun fil lafzi, yang punya deskripsi dalam lafaz. Artinya secara redaksional memang dia disebut tampak. Oh, yang qasimu ila muttasilin wa munfasil. Dia terbagi lagi dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu berarti apa? Menyambung. Menyambung ya dengan kata lainnya. Sementara munfasil itu terpisah. Nyambung itu juga dalam penulisannya pun nanti begitu, ya. Dhamir yang muttasil itu ditulis bersambung dengan kata yang berangkai dengannya tanpa spasi. Sementara yang munfasil ditulis sebagai kata yang berbeda, kata yang terpisah. Meskipun nanti perbedaan utamanya sebetulnya bukan itu. Jadi perbedaan utamanya apa? Fal muttasilu huwallazi yuftatahu bihi nutq wala yaqa'u ba'da illa. Isim dhamir yang muttasil, jadi kalau disebut muttasil munfasil ini sudah pasti baris, ya. Nggak mungkin pembahasannya mustatir, ya. Tidak ada lagi pembahasan mustatir dalam konteks muttasil munfasil. Karena mustatir itu kan tersembunyi, sementara muttasil munfasil itu
ya ada lafaznya. Ya. Nah, yang muttasil itu wallazi la yuftatahu bin nut, itu adalah dhamir yang tidak bisa dijadikan sebagai permulaan dalam pengucapan. Artinya kalau kita bikin kalimat, dia nggak boleh di depan, nggak boleh mengawali ucapan. Kemudian yang kedua, wala yaqa'u ba'da illa, dia tidak terletak setelah lafaz illa. Jadi kalau ada lafaz illa, itu tidak boleh dhamirnya muttasil. Contohnya apa? Kata ikumtu, seperti huruf ta pada lafaz kumtu, atau kumta juga boleh, kumti, sama ya. Kum, ini kan bisa taati itu ya. Yang jelas huruf ta di sini merupakan isim dhamir baris yang muttasil. Dhamir-dhamir seperti ini, taati itu, ini nggak boleh diletakkan di awal. Nggak boleh kita membuka ucapan dengan itu. Kalau kita mau membuka ucapan, kita gunakan dhamir yang munfasil. Ya. Kalau padanannya ana, fasilnya. Ya. Kalau ta berarti anta, terbalik. Kalau ti berarti anti. Gitu. Jadi kalau kita mau memulai kalimat, mulailah dengan dhamir munfasil. Ya, tidak boleh menggunakan fasil, misalnya huruf ta di sini, di depan. Tidak boleh, ya. Jadi harus dhamirnya munfasil kalau mau memulai. Kemudian dia tidak boleh terletak setelah illah. Jadi kalau kita buat kalimat kemudian ada illah, ada tulis istisna itu tidak boleh kita menggunakan dhamir yang muttasil. Misalnya kita gunakan illa ta, boleh. Kalau mau pakai illa anta, illa ana, illa anti. Paham ya? La ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Harus dhamirnya munfasil. Muttasil itu nggak boleh terletak setelah illa. Berarti munfasil sebaliknya. Wal munfasilu huwa ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Dhamir baris munfasil itu adalah apa yang boleh dijadikan pembuka. Boleh sebagai pembuka ucapan. Buka ucapan dengannya. Dan dia boleh terletak setelah illa. Wa antakul, misalnya Anda berkata, ana mu'min. Boleh, ana di depan kan? Gak boleh Anda pasang dhamir muttasil tu, misalnya. Tu mu'min gak boleh. Pakai dhamir munfasilnya. Ana mu'min. Wa ma qama illa ana. Gak boleh illa tu. Ya, jadi pakainya dhamir munfasil. Sudah hafal semua ya dhamirnya ya? Kalau yang tasil ya, kalau kita mulai dari lawan bicara, laki-laki tatumatum, kalau perempuan titumatunna. Kalau apa itu lawan bicara. Kalau orang ketiga gimana? Ya, kalau bentuk satu orang nggak ada kan? Mirip kan dia wujuban. Ya, makanya nggak muncul. Misalnya bentuk fiil mudhari'nya ya koma saja. Ya. Tapi kalau dua orang ada alifnya, koma. Kalau banyak menggunakan wawul jamaah, kamu, maka perlu dihafal itu. Kalau fiilnya fa'ala, ya fa'ala, fa'alu, koma, kamu, qala, qalu, itu orang ketiga. Kalau orang apa laki-laki, kalau perempuan ya qomata, kumna, qalata, qulna, fa'alata, fa'alna, gitu ya.
Itu kalau muttasil. Kalau munfasil, ya, huwa huma hum, hiya huma huna, dan seterusnya itu. Kemudian, yang qasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin majrur. Bisa terbagi muttasil itu, atau terbagi lagi muttasil itu kepada marfu, mansub, dan majrur. Artinya ada muttasil yang berada pada posisi di rafa, ada juga yang posisinya di nasab, ada juga yang posisinya di jar. Saya sebut posisi karena bukan lafaznya yang mengalami i'rab, ya. Karena semua domir, ingat, itu mabni. Fal marfu yang di rafa yaitu misalnya di sini posisinya sebagai fa'il, ya. Misalnya pakai kata doroba, berarti kalau doroba kan gak kelihatan kan. Jadi kita mulai di sini disebutkan dari orang pertama. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, doroba, ya, dorobu, dorobat, dorobna. Jadi semua bentuk isim domir tasil di situ itu semuanya berada pada posisi mahal, ya. Mahalnya di rafi sebagai fa'il. Sebagai naibul fa'il juga bisa, tinggal dibuat pasif. Misalnya duribtu, duribta, duribtuma, ya. Wal mansub, ya, yang dinasab nahu contohnya, ya. Misalnya lafaz akromani, akromana, akromaka, akromaki, dan seterusnya itu, ya. Nah, domir yang terakhir itu akromani, ya, huruf ya mutakalim di situ, akromana, na, ya. Itu semuanya merupakan bentuk domir muttasil yang berada pada posisi dinasab karena merupakan maf'ulun bihi. Akroma itu memuliakan, ya. Akromani berarti dia memuliakanku. Kalau domir marfu'nya akromani itu mustatir, kan. Situ ada huwa di situ. Jadi diruhu huwa, ya, akroman. Tapi yang kita bahas mansubnya di sini adalah yang kelihatan di belakang itu huruf ya mutakallim, ya, akromani. Itu yang kita maksud dengan isim domir muttasil yang mansub. Ada juga wal majrur. Majrur ini kal mansub, sama dengan mansub, illa annahu idza dakhala alaihi amilul jar. Hanya saja kalau masuk kepadanya amil jar, tamayyaza bihi, dia akan terbedakan. Jadi bentuknya itu sama. Misalnya tadi lafaz akromani berupa ya apa? Mukhatab. Sorry, ya mutakalim. Misalnya akromani, ya. Akromani. Ini yang mansub. Misalnya yang majrur, ya, di sini disebutkan marrobi, bi, misalnya kita pakai saja langsung bi. Nah, ini kan sama-sama menggunakan ya takalim. Cuman satunya mansub, satunya majrur. Kalau akromana sama, tinggal diganti sini. Jadi bina. Gitu, ya. Akromaka bika. Nah, jadi sebanding lah. Cuman satunya mahalnya mansub, satu majrur, ila akhirih, dan seterusnya. Itu yang muttasil. Sekarang kita lihat yang munfasil. Wa yang qasimul munfasilu ila marfu'in wa mansub. Terbagi munfasil itu kepada marfu dan mansub. Tidak ada majrur. Jadi tidak ada domir baris munfasil yang berada mahalnya majrur. Hanya ada marfu dan mansub. Fal marfu usna ta'ashra kalimah. Yang marfu itu ada 12
12 kata. Iya, yaitu dia mulai di sini dimulai dari orang pertama. Jadi ana nahnu, kemudian orang kedua laki-laki anta anti antuma, kemudian orang kedua ya. Orang kedua anta anti antuma antum antunna, kemudian orang ketiga huwa hiya huma hum hunna. Ya. Kalau disebut 12 boleh, disebut 14 juga boleh ya. Karena kalau dua orang itu kan sama bunyinya kan? Baik laki perempuan. Kalau orang kedua antuma sama kan? Laki perempuannya sama. Jadi, biasanya ada yang menyebut 14, orang ketiga juga sama. Huma laki-laki dua orang, bisa juga huma laki-laki perempuan dua. Itu sama persis. Jadi bisa disingkat jadi 12. Yang penting paham ya. Oke, kalau ketemu kenapa ada yang 14 ada yang 12 ya nggak apa-apa. Oke. Yang menunjukkan dua orang itu sama lafaznya. Oke. Di amsilatut tasrifiyah itu biasanya dari orang ketiga disebutnya kan. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum anti antum antuna. Ya. Itu marfu ya. Fakul wahid min hadhihi dhamair, semua ya, atau masing-masing dari seluruhan dari domir-domir ini idza waqa'a fi ibtida'il kalam, kalau terletak di permulaan kalam, fahuwa mubtada. Dia merupakan mubtada. Contoh di sini ya, wa ana rabbukum ya. Dalam Al-Qur'an ini surah Toha misalnya ya, ana rabbukum. Ana sebagai mubtada. Rabbukum khabar. Dia muttasil marfu. Kemudian contoh lain wa nahnul warithun. Nahnu sama ya, ini terletak di depan. Ya, tidak mengapa ada waw di depan itu ya. Namanya wawul ibtida. Contoh lain lagi wa anta maulana. Huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, semua dhamir di sini anta dan huwa ini posisinya sebagai mubtada. Karena berada di ibtidaul kalam. Itu yang marfu. Wal mansub, yang kedua adalah yang dinasab, sama juga senata asyarata kalimah, 12 kata pula. Dimulai dengan iya. Ya, dimulai dari lafaz iya. Tergantung nanti mau orang keberapa kan? Selalu itu iya. Kalau saya iya ya. Kalau kami iya nah. Kalau Anda laki-laki satu orang iya kak. Kalau dua orang iya kuma. Kalau banyak iya kum. Nah, kalau perempuan iya ki, iya kuma, iya kun. Nah, gitu. Ya. Kalau orang ketiga laki-laki iyahu satu. Kedua iyahuma. Iyahum. Perempuan iyaha. Iyahuma iyahum. Jadi dimulai dengan iya. Itu 12 ya. 12 atau 14. Ya, paham ya? 12 atau 14. Jadi fahadhihi dhamairu la takun ila maf'ulan bih. Dhamir-dhamir ini yang mansub ini tidak berposisi kecuali sebagai maf'ulun bih. Jadi dia mansub, spesifik mansubnya maf'ulun. Beda dengan yang marfu di atas, ya. Dia bisa sebagai mubtada kalau di awal kalam. Bisa juga selain itu. Tapi kalau kita bicara mansub itu hanya sebagai maf'ulun bihi. Contohnya nahu iyyaka na'budu. Kedua kan, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di situ maf'ulun bihi. Fi mahalnya ya. Mansub. Maf'ulun bihi dari mana? Apa fi'il fa'ilnya? Itu yang di belakang. Na'budu. Jadi maf'ulun bihi-nya diletakkan di awal, di depan. Bukan sebagai mubtada ya. Melainkan sebagai maf'ulun bihi. Meskipun dia diletakkan di depan. Beda dengan tadi dhamir yang marfu. Kalau dia diletakkan di depan, maka dia menjadi mubtada. Meskipun bisa jadi di belakangnya fi'il. Ya, misalnya ana aqulu. Ya. Jangan mengira oh itu fa'il yang dikedepankan, bukan, nggak ada begitu kalau pembahasan marfu, dhamir marfu
yang munfasil ini. Karena dia ketika diposisikan di permulaan kalam otomatis menjadi mubtada. Kalau ini baru bisa Mas. Nah, kalau yang apa tuh? Yang dikedepankan. Maf'ulun bihi ya, dikedepankan boleh. Jadi isim bukan hanya domir sebetulnya kan? Isim diletakkan di awal itu ya mubtada. Tapi fa'il tidak boleh. Begitu dia diletakkan di depan dia menjadi mubtada. Tapi kalau maf'ulun bihi boleh. Di depan atau di belakang tetap sebagai maf'ulun bihi. Contoh lain iyyakum kanu ya'budun. Sama ya. Ini juga maf'ulun bihi. Fi'il fa'ilnya mana? Ya'budun. Nah, kemudian ada keterangan penting di sini. Mata umkina ayyu'ta bid-dhamir muttasilan la yajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Atau mata amkana, kapan saja memungkinkan. Kapan memungkinkan mata amkana ayyu'ta bid-dhamir muttasil. Untuk mendatangkan dhamir secara muttasil, fala yajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Maka tidak boleh mendatangkannya yang munfasil. Ini kalau memungkinkan muttasil. Iza ta'atta ayyaji'al muttasil fala yajuzu ay ya'tiyal munfasil. Tak boleh datang yang munfasil. Fala yuqalu fi kumtu qama ana. Tidak boleh dikatakan pada redaksi kumtu ya kita ganti menjadi qama ana, enggak boleh. Boleh kita ganti dhamir tu di situ yang muttasil digantikan menjadi dhamir munfasil. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena dalam kondisi ini bisa digunakan dhamir yang muttasil. Jadi kalau menggunakan dhamir, lihat dulu muttasilnya bisa nggak? Bisa. Maka ya cukup ya. Wala fi akromak. Tidak boleh pula pada lafaz akromak. Akromak itu lafaz dhamir ka kita ganti ya. Akromak. Kita ganti ka-nya menjadi iyaka. Meskipun ini maf'ul juga kan? Ini juga maf'ul. Tapi kalau bisa digunakan muttasilnya, kita gunakan untuk muttasil. Ya. Kecuali ada pengecualian. Illa. Kecuali nahu salnihi. Ya, misalnya apa? Salnihi kuntuhu. Ya. Lafaz salnihi, ya, ini apa artinya ini? Salnihi, berikan kepadaku. Maf'ulnya itu ada dua. Ada dua maf'ulnya kan? Sal ini kan fi'il amr. Fi'il ya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya takdiruhu anta. Karena fi'il amr kan? Pelakunya orang kedua laki-laki. Berarti dia mustatirnya wujuban. Anta. Nah, maf'ulnya mana? Ada dua. Pertama adalah ya mutakallim ini. Ini maf'ul satu. Maf'ulun bihi satu. Yang kedua ini salnihi. Ini maf'ul dua. Nah, dalam konteks seperti ini boleh kita mengganti maf'ul yang kedua menjadi apa? Menjadi bentuk munfasil. Ini kan muttasil semua kan? Kita ganti fa yajusul faslu aidan, boleh ya, fasl boleh ada pemisahan artinya menggunakan dhamir munfasil juga. Contohnya nahu salni iyyahu. I-nya kita ganti menjadi apa?
Domir munfasil. Sal. Sal, mintalah. Sal dari kata apa? Sa'al. Yesus. Jadi sal ini artinya mintalah kepada aku. Nah, mintalah aku padanya. Sal ini mintalah aku kepada Ya, kan kita kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang kalau maf'ul dua itu kita sulit. eh, jadi biasanya kita kasih kata bantu. bantu. Jadi misalnya gini, eh misalnya saya kasih contoh ya, membaca misalnya. Baca itu dia butuh objek. Bisa satu, misalnya saya membaca buku. Misalnya itu objeknya satu, buku saja. Tapi kalau dua bisa juga misalnya saya membacakan adikku buku. Itu objeknya dua. Dah, bisa adik dan buku. Saya membacakan adikku buku. Bisa juga kita ubah kalimat itu menjadi saya membacakan buku adikku atau kepada adikku biar mudah orang paham. Ini kalau mau diterimakan tanpa kepada ya bisa juga. Mintalah akunya. Mintalah aku kepadanya. Ya. Atau gini, memberi. Pak guru memberi apa misalnya buku kepada murid, kepada si A. Boleh kita sebut guru memberikannya buku. Cuman buku di situ sebagai kata zohir. Kita bisa ganti dengan domir. Nah, guru memberikannya gitu kan, tapi membingungkan. Gitu. Atau kalau diganti dengan saya juga bisa. Guru memberikankunya. Punya. Nah, gitu. Yesus. Paham ya? Cuman biar tidak bingung, nah biasanya kita pakai kata ganti. Guru memberikanku kepadanya. Jadi yang begitu bisa kita memfasilkan, pisahkan. Kalau dengan apa bersambung dia maf'ulnya ada dua. Apalagi sini kuntuhu itu aku ya apa itu artinya kuntuhu atau kuntahu jadilah engkau Dan kau dia. ya gitu Dan kau dia. Ustaz. ya, Jadi engkau seperti dia. ya. Jadi maf'ulnya dua, pelakunya itu orang yang kita perintah, kita suruh berubah itu dia menjadi apa ya. Jadi boleh diganti kunta iya. Wa alfazud dhamairi kulluha mabniyah. Ya ini ya perlu dicatat bahwa lafaz dhamir semuanya mabni. La yazharu fiha i'rab, tidak zahir, tidak tampak padanya i'rab. Jadi kalau kita i'rab tadi itu semuanya mahalnya. Fi mahali fa'in fa'il misalnya, ya fi mahali rafin naibun fa'il atau fi mahali apa? Nasbin ya sebagai maf'ulun bihi ya. Secara lafaz dia mabni. Baik, silakan kalau ada yang mau diskusi. Susah. Ya. Yang contoh aku mau abu kesini. Itu kalau secara struktur keliru saja. Ya, makanya jadi bermasalah. Artinya kalau mau benarkan Ya apa? apakah Bukan, apakah jadi maf'ul? nggak bisa, bukan maf'ul ya. Kan itu bentuk fi'il lazim, Oh iya. tidak ada maf'ulnya. Kalau mau ya yakumu abuka. Bisa. Karena kalau yakumu dia kan bentuk apa? Bentuk mustatir yang jawazan sehingga boleh menggantikan ya posisinya dengan isim zahir. Gitu. Ada lagi yang lain?
Oh, yang Ya. eh, memang di situ di atau karena ada huruf jar, ada kasroh di Oh belakang. enggak, dia tidak mengalami i'rab lafaz. Jadi kalau kelihatan berubah hu jadi hi, kenapa kalau min bacanya hu bukan min hi, tapi kalau bi ya, menjadi kasroh. Itu bukan karena i'rab, tapi memang dia tetap mabni. Perubahannya karena Ya, tetap mabni itu karena semata ringan di lafaz saja. Jadi kalau ketemu huruf ba min, dia jadinya hu, ya, ya minhu. Tapi kalau ketemu bi atau ba, jadinya bihi. ya, gitu. Paham ya? Karena Tetap mabni dia nggak berubah. Jadi bukan dari hu jadi hi. Memang dia menyesuaikan lafaz huruf jar yang bersambung padanya. Sama dengan ila. Ila itu kalau bertemu huruf jar menjadi ilai. Bertemu domir ya. Menjadi ilai. Sama dengan ala menjadi alai. Alaihim, alaika. Bukan bukan alaka, bukan. Tapi alai. Hmm. gitu. Domirnya pun juga menyesuaikan. Tapi tetap mabni. Bukan berarti, oh domirnya berarti mengalami i'rab dong, berubah. Enggak. Jadi karena i'rab itu dimaknai sebagai apa? Perubahan karena perbedaan amil yang memasukinya. Misalnya berubah menjadi eh, nasab, menjadi jar atau menjadi jazm ya karena perubahan amil. Nah, sementara masuknya huruf jar itu tidak mengubah dia tetap dalam mahal jar. Jadi baik domir ha yang dibaca hu atau hi, hu hi itu semuanya tetap mahalnya jar. Selama yang memasukinya huruf jar kan. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada tandai apa tandai dulu sampai pembahasan domir ini, insyaallah nanti pertemuan mendatang kita masuk di ma'rifah yang kedua, yaitu isim alam. Ya. Jangan lupa yang belum hafal domir-domir tadi hafalkan semua ya. Baik yang muttasil maupun yang munfasil. Ya, baik yang marfu, mansub. Kalau majrur kan gampang. Ya. Yang penting marfu, mansubnya, muttasil, munfasilnya ngerti ya. Baik ya. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.